Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Baik, bersama saya hari ini ada Hosea Hanusia. Panggilnya Hanu atau Hosea nih anaknya? Hanu aja. Hanu ya. Ada Hanu dan istrinya, Meli. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Ya. Terima kasih udah datang ke sini, Terima berbagi. kasih juga. Dan seperti yang kita tahu ya, Hanu ini adalah seorang pencipta lagu yang hebat, yang sudah menciptakan yang baru-baru ini lagu Miliki Makna ya. Iya. Nah, musiknya, aransemennya, itu semua dari Hanu, luar biasa sekali. Sedikit cerita, dia nggak ada latar belakang sekolah musik sebenarnya ya, tapi bisa menciptakan karya-karya yang indah dan luar biasa. Tentunya di belakang dia ada seorang istri yang hebat, ada Meli yang juga datang ke sini nemenin Hanu, dan hari ini mereka akan menceritakan tentang perjalanan kehidupan mereka, keluarga mereka, pertumbuhan keluarga mereka. Di sini juga ada anak mereka yang lagi menunggu di sebelah, sebuah keluarga yang sangat bahagia, diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan sharing tentang perjalanan mereka. Oke, baik. Silakan Hanu dan Meli mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman Forfoxa. Oke. Saya Hosea Hanusia, biasa dipanggil Hanu. Saya musisi, produser musik, juga pencipta lagu, suami dari Meli, dan kami dikaruniai satu orang putri namanya Gilia. Oke, silakan Meli Ya, waktunya. perkenalkan saya Meli. Pekerjaan sehari-hari sebagai full time mama, ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suami. Ya. Wow, ini keluarga yang sangat kompak nih. Kalau dalam 3 kata bisa menggambarkan keluarga kalian, apa nih 3 kata? Dia kata, Mungkin dari Meli. 3 kata. Sukacita, karena anak kami artinya namanya sukacita. Sukacita, Harapannya seperti itu, sukacita. ya. Melayani, Melayani, oke. Melayani banyak orang gitu ya. ya melayani keluarga, melayani Tuhan, melayani banyak orang. Ya, ya damai sejahtera sih. Damai damai sejahtera. sejahtera ya. Hidup Jadi dalam dua, damai tapi damai sejahtera. sejahtera. Kalau kita yang satu menjadi satu artian. Oke. Kalau mau diceritain sedikit, kalau bisa diceritain sedikit, gimana sih ceritanya awalnya ketemu? Aku sempat baca sih dari Youth Camp ya. Iya, Oke, bisa diceritain. Iya, dari Youth Camp 2017 Hmm. di gerejanya Meli waktu itu. lokasinya di puncak tapi. Iya, acaranya di puncak, terus gerejanya mengundang tim praise and worship. Ya. Kebetulan aku di dalam tim itu Sebagai sebagai pemain keyboard. pemain keyboard. Oke. Ya, lalu singkat cerita pas di acara, pas lagi mau nunggu soundcheck sih, Mm-mm. iya yang lain kan dengan kesibukan masing-masing ya. Iya. Aku nggak tahu tiba-tiba pengen mondok sendirian, Uh-uh. terus iseng aja, Tuhan, kayak seru juga nih kalau ketemu jodoh di sini. Tiba-tiba aku ngomong kayak gitu, Random ya, Sir? random banget, nggak kepikiran apa-apa dari rumah, dari itu. Uh-uh. Terus tiba-tiba ngomong begitu, tapi ya udah cuma sekedar gitu aja, terus nggak kepikiran lagi. Berarti Hanu ingat berdoa gitu ya? Iya, cuman kayak ngobrol Ya, singkat gitu ya. ada sesuatu yang terucap bahkan tidak direncanakan gitu. Dan nggak yang ngebet banget, gue pengen banget gitu. Oke, seru juga nih kalau ketemu jodoh di Wow. sini. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa itu. Iya, Bisa beneran ketemu di sana. betul. Meli. Tapi nggak kenalan di Iya, sana. tapi nggak kenalan dan nggak ya Kenalannya di hari itu juga. Oke, berarti kalau kita ketemu di Youth Camp kemarin di Youth Camp gitu ya? Enggak, jadi Iya. kan pas di acara terakhir itu malam terakhir, Hmm. malam pujian penyembahan perayaan gitulah sebelum kita pulang. WL-nya itu kasih tahu, guys, kalau kalian ada yang record momen kita, jangan lupa tag nama kita satu-satu ya. Oh, Iya. Dan semua itu di layar besar itu Ya. akun Instagram seluruh tim PPW-nya. Ya. Jadi semua kita yang mau posting diminta nge-tag nama mereka masing-masing. Oh, Dari Itu di tengahnya si panitia juga tuh ya. ya, dari situlah awal mula. iya, beberapa bulan kemudian, sebulan, beberapa Oke. minggu kemudian setelah acara. Luar biasa ya, berarti kita ketemu jodoh tuh bisa di mana aja tanpa kita cari-cari. Kalau memang udah Iya. waktunya, ya pasti akan ketemu. Meskipun kita nggak cari-cari ya, kayak gitu tiba-tiba ngetek-ngetek, ternyata Iya. jodohnya orang yang di-tag gitu. Oke. Berarti waktu Meli kenal sama Hanu udah tahu kalau Hanu ini seorang musisi ya, karena kan waktu itu jadi pemain, memang sudah Eh, main keyboard ya. Lebih taunya
bukan nggak sampai ke musisi, tapi aku taunya ya dia pelayan Tuhan di bidang musik gitu aja. Pelayan Atau main Tuhan, keyboard, gitu. pelayan Tuhan di gereja, nggak tahu kalau dia musisi. Oke, tapi waktu itu sempat ingat nggak? Oh iya, yang pemain keyboard tuh yang itu, aku inget yang itu gitu. Sempat nggak? Enggak sih, karena dia yang kontak aku duluan. Oh, oke. Gue reply Berarti story. Hanu sempat inget Meli gitu? Apa dari jauh atau karena rame orangnya apa gimana? Nah, waktu itu pas lagi malam puncak acara itu tuh, Tapi udah. setelah acara kan ada turun api unggun, tapi kalau kami tuh ke apa ya, maksudnya bareng sama tim panitia lah. Mm-mm. Pas lagi turun ngelihat dia, terus Oh, berarti inget ya? Berarti ingatnya pas lagi kan pada banyak yang follow lah, singkat cerita Iya, gitu. iya. Banyak yang follow, terus paling terakhir dia. Hmm. Terus oh ya udah, lihat namanya doang. Terus Ya. pas lihat fotonya, pas lihat ketemu, loh, yang Ingat. ini bukan sih orangnya ya? Oh, Tapi iya. nggak langsung kenalan di situ sih. Oh, Cuman ya udah. berarti Habis itu kan acara, sama Tuhan lah. Ini nih yang kemarin yang gitu lah ya kira-kira. iya gitu. Jadi kita gitu karena kan saling follow kan habis itu kan. Iya, iya. Ya. Wow, berarti setelah itu lanjut lewat DM, lewat Instagram, dan akhirnya berlanjut terus sampai akhirnya menikah dan Iya, punya punya anak. anak. Wow, luar Betul. biasa. Ketemunya aja udah di acara yang positif nih. Dan youth camp itu kan acara doa gitu ya. Iya. Banyak orang kenal Hanu lewat karya musik ya, apalagi yang sekarang lagi yang terbaru yang memiliki makna, dinyanyikan oleh anak-anak disabilitas, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat banyak anak disabilitas juga. Mungkin orang berpikir Hanu ini sekolah musik lama gitu, karena menciptakan karya yang indah dan seorang musisi dan seorang arranger juga gitu ya. Bisa ceritain sedikit nggak perjalanan musiknya? Kalau perjalanan musik main apa sebagai musisi justru ini ya lebih ke otodidak sih Kak. Otodidak. Iya, teman ketemu teman, saling sharing, terus belajar bareng. Kalau di pendidikan formal, justru aku komunikasi, Oke. ilmu komunikasi. Iya. Berarti Memang tadinya sih mau kuliah musik, Iya. cuma pas sudah diskusi sama beberapa orang, ya daripada sekolah formal, mungkin sekolah formalnya jurusan yang lain. Tapi kalau untuk musik kan masih banyak komunitas. Iya. Ya belajar dari situ, dari teman-teman. Akhirnya awalnya tuh yang live music dulu, Oke. main di kafe-kafe. Iya. Ya sampai sekarang pun juga masih sih, Ya. wedding gitu kan. Ya. Ya baru mulai produksi, mulai berani berkarya sebagai pencipta lagu tuh 2016. Oke. Kapan sih kamu memutuskan bahwa musik nih jalannya Hanu nih? Kan sebelumnya pernah sekolah komunikasi, bahkan kalau untuk musik nggak ambil jalur pendidikan formal atau didak gitu kan. Tapi sekarang memang lebih banyak untuk bermusik ya. Iya benar. Iya, kapan memutuskan bahwa jalannya Hanu tuh memang sebetulnya di dunia musik? Kayaknya pas zaman kuliah sih. Aku memang jurusan komunikasi, cuman teman-teman kan banyak dari jurusan lain. Ya. Akhirnya aku gabung sama band kampus. Ya akhirnya jadi latihan jam terbangnya di situ. Jam terbangnya tinggi lewat di kampus. Iya sering perform. Dari situ ya jadi terbiasa. Terlebih lagi juga di gereja kan. Iya. Di gereja kan juga Seringnya. salah satu belajar momen awalnya di gereja juga sih Kak. Ya. Siapa sih yang pertama kali ngelihat potensi musik dalam diri Hanu? Ya aku tahu sih kayaknya mama. Oke. Jadi yang Gitu. pertama mendukung dan menyadarkan Hanu, kamu punya bakat dan talenta di dunia ini loh gitu. Bahkan mama dari kecil tuh liatnya. Nah, yang nggak tahu ya mungkin karena mama juga kan ada bakat terpendam juga, mungkin kan mama juga dulu singer di gereja, tapi ya karena memang tidak disupport orang tua untuk berkarir di kesenian gitu ya, jadi memang kayaknya mama yakin potensinya ke aku. Oke. Kebetulan juga anak satu-satunya sih, akhirnya itu diarahkan pelayanan gereja. Bahkan juga dari keluarga nggak ada yang bisa main musik. Ya. Setelah aku baru ada sepupu aku main musik. Nah sebelum itu mama arahkannya main keyboard, dengan dulu aku punya main drum. Oh berarti memang ya karena memang nggak ngerti musik sama sekali sih dari dulu.
otodidak aja gitu. Bener. Cuman kayaknya memang harus ada talent ya, karena kalau orang yang sekolah musik tanpa talent yang dari Tuhan itu juga agak susah dapat feelingnya Iya. untuk nyari nadanya, nyari Betul. feelingnya. Jadi ya memang suatu bakat yang dari Tuhan juga ya. Gitu. Pernah nggak sih Hanu ngerasa minder bersanding dengan musisi-musisi lain yang punya sekolah pendidikan formal gitu? Minder bisa aja, ya mungkin pernah juga ya, cuman aku nggak yang sampai down sih, karena aku juga ya percaya udah setiap musisi, setiap orang punya ya jalannya masing-masing, punya bakatnya masing-masing. Kalau kayak teman-teman yang lain ada yang jago di teori kan, partitur, Iya. terus juga ada yang jago di live performance, ada Iya. juga yang jago di belakang layar, music production. Jadi memang pas dari awal, puji Tuhannya udah dapat komunitas yang saling support. Jadi Jadi nggak bukan- saling menjatuhkan ya. Betul. Justru kamu kuatnya di mana ya udah. Itu. Oke. Terus akhirnya ya coba cari apa ya yang aku bisa dalami gitu ya. Oke. Dari music production yang genre seperti apa sih? Terus apalagi yang nilai plusnya yang aku punya, misalnya sambil direct vokal. Ya. Itu juga kan puji Tuhannya juga belajar dari teman-teman pelayanan waktu SMP lah. Ya. Itu dulu awalnya vokal group dulu. Jadi memang belum main musik. Iya, iya. Ya dari situlah dikombin sih, Kak. Berarti Belajar sebetulnya komunitas musik ini lumayan saling suportif juga ya. Iya, Maksudnya, kamu bisa apa, yuk diajakin gitu. Jadi saling mengasah kemampuan, terus saling Betul. berkolaborasi. Bisa dibilang lumayan, kan ada yang satu komunitas misalnya saling menjatuhkan. Kalau ini puji Tuhannya dapat komunitasnya yang saling Iya. mendukung ya. Nggak betul. menjatuhkan meskipun memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu. Kalau Hanu, strongest point-nya apa nih sebagai seorang musisi? Strongest ya. Yang paling misalnya apa diproduksi musik, apa menciptakan lagu atau main musik atau Kalau yang lagi aku jalani sih memang di arrangement gitu kan, Arrangement arrangement musik, musik, masuk dalam produksi juga. Ya. Dan nggak cuma musiknya itu, jadi ada vokalnya juga. Ya. Jadi salah satu paket lah ya bisa dibilang. Ya. Itu yang memang sampai sekarang masih ditekuni. wow. Jadi Hanu ini juga pencipta lagu yang saya nyanyikan, Kasih Bapa, Iya. kan lagu miliki makna yang dinyanyikan oleh Yayasan El Safan. Jadi ceritain nggak gimana sih proses pembuatan lagu itu? Apa yang menginspirasi Hanu untuk mendapatkan kata-kata yang sangat bisa dibilang sangat emosional gitu ya? Emosional, betul. Nah. Biasanya ngobrol dulu nih sama yang request. Ya. Misalnya penyanyinya atau si eksekutif produsernya. Ya. Pengen lagu kayak gini dong. Terus ya aku tanya, maksudnya itu dari kisah pribadi atau gimana? Ya. Ya, jadi aku belajar untuk jadi dirinya dia yang request ini. Posisikan gitu. diri di kisahnya dia gitu ya. Betul. Iya sih. Kayak yang aku cerita tentang masalah, Apa ya? bukan masalah, tentang lagu itu, background di balik lagu itu, akhirnya Hanu bisa menciptakan sebuah lagu yang cocok nih, kayaknya cocok nih. Kalau untuk pembuatan nadanya gimana? Nada, oke. Nada nih paling random sebenarnya, Kak. Bisa dari aku lagi nyetir misalnya, aku lagi di Transjakarta, bahkan di toilet buka recorder di HP terus rekam, aku dapet nih tiba-tiba bersenandung aja gitu dia. Wah, berarti random nggak harus di depan alat musik ya? malah nggak pernah sih. Nggak pernah di Justru depan. itu. Oke. Kayaknya dulu memang belajar dari pas vokal grup ya. Pas belum bisa main musik. Jadi memang belajarnya bersenandung. Oke. Gimana untuk ngambil notasinya. Jadi tinggal direkam aja, Tinggal terus lewat, direkam. gini enak nih kayaknya gitu. Itu. Terus pulang baru dimasukin ke dalam sebuah Iya. musik gitu ya. Iya. Dicocokin, oh ini kuncinya Betul. ini gitu ya. Iya. Bukan terbalik ya, bukan ininya dulu baru dinyanyikan, tapi senandungnya dulu baru dimasukkan ke dalam sebuah instrumen gitu. Sejauh ini malah aku belum bisa. Kalau dari musiknya dulu. Oh. Malah jadinya ya kurang aja gitu, kurang Iya. maksimal lah Wow. gitu.
Kalau dari beberapa lagu yang ditulis ini, mana sih lagu yang berasa paling personal? Paling personal ya? Heeh. Paling personal sih tentang keluarga sih Kak. Iya. Aku awalnya ketemu dia, Mm-mm. akhirnya pacaran, Ya. sampai nikah, Ada lagunya? ada lagunya. Pas menikah, hari H menikah ada lagu. Oh, lagu yang ditayangkan waktu acara. Iya, terus Betul. si Waktu rilisnya di hari rilisnya itu. juga sama pas Gilia Gilia tuh lagunya Gilia juga ada. Wah, Rilisnya di tanggal dia lahir gitu. itu luar biasa banget ya. Jadi mengabadikan sebuah momen Iya. lewat lagu pernikahan, kelahiran anak. Dan Betul. uniknya dia itu kalau ciptain lirik pasti selalu sesuai dengan judul lagunya atau nama kita. Oh iya, Itu tadi si Bapak tadi. Iya, iya, iya. Terus kalau kayak yang Nikah. awal kan abadi judulnya, Iya, cuman aku nyelipinnya yang apa ya? Lupa deh. Cuma kalau yang Pas nikah tuh nikah. ada Hanu Hanya Meri. liriknya jadi Awalnya H, terus A, O, Oh, U. oke. Kayak kasih bapak gitu depan. Iya, Iya, sebuah kali. Jadi kayak akronim gitu. Iya. Wow, luar biasa. Gilia juga. Gilia juga sesuai namanya Gilia. Oh gitu, wah keren banget nih. Aku rekamnya bahkan ada bagian aku yang ngomong kayak berpuisi gitu. Iya, jadi menurutnya aku kayak punya ide tiba-tiba, coba deh kamu apa ya namanya ya, dia bukan berpuisi juga ya, maksudnya ya, Doa doa harapan lah. untuk suatu hari kalau Gili sudah bisa dengar, Gili dengerin ini pesan dari mamanya. Wah, Ucapan so sweet. terima kasih harapannya untuk Gilia. Hmm. Itu direkamnya waktu itu pas bentar mungkin sekitar 8 bulan pas lagi 8 bulan hamil. Wow, Karena kan tanggal kelahiran nggak ada yang tahu kan kapan kan. wow, berarti itu akan menjadi suatu kenang-kenangan yang sangat Iya. indah banget, sebuah pesan yang bisa Iya. diteruskan untuk anak gitu ya. Mhm. Kalau Meli rasanya gimana sih punya suami seorang musisi? Rasanya nggak gimana-gimana, tapi yang pasti kalau misalnya dia lagi produksi, kita harus dengan rela jangan berisik ya, atau jangan ganggu ya, apalagi anak kami kan masih usia 6 tahun lagi bawah-bawah, bahkan kami harus kadang rela berpisah dulu, misalnya nginep di mana dulu, atau dianya menyendiri dulu kalau misalnya lagi kejar target atau lagi harus fokus supaya kita nggak ganggu juga. Saking harus fokus sampai Iya. jangan sampai ada Iya. gangguan-gangguan Iya. atau distraksi-distraksi gitu ya. Pengertian banget loh. Atau ya pas lagi mereka udah tidur Iya. Seringkali dia ngerjainnya ya tengah malam. jam 3 pagi, jam 2, jam 3 pagi, jam 4 baru selesai. Wow, berarti memang diperlukan support dari istri dan anak juga ya. Kalau yang nggak pengertian mungkin akan sulit jadinya ya. Iya. Kalau menurut kamu apa sih yang membuat lagu tuh bisa menyentuh hati seseorang? Ya itu sih kalau dari aku pribadi harus merasakan Cerita apa dari ya, orang cerita dari orang itu. Jadi kita juga ya kita dulu sih yang nyiptain ini merasakan dulu. Iya. Jadi pesannya ya semoga bisa sampai ke pendengar dan siapa tahu ceritanya sama gitu kan Ya. buat mereka. Harus memposisikan diri menjadi seperti seorang yang ada di dalam lagu itu Iya. gitu ya. Tuh. Wow. Kalau Meli nih, apa sih tantangan terbesar memiliki suami seorang musisi? Kan tadi Hanu udah cerita juga dia kadang harus pergi-pergi untuk bekerja, Iya. kadang di kafe dan segala macam. Mungkin sibuk ya jadwalnya. Tantangan terbesarnya apa? Kayaknya musisi atau bukan musisi pun tantangannya pasti ada ya. Tapi kalau dibilang tantangan terbesar sih, mungkin yang terberat itu ya waktu zaman pandemi ya. Kalau dibilang terbesarnya kayak dulu dia masih sering main di kafe-kafe gitu. Jujur aku khawatir kalau misalnya dia dari kafe, bar gitu pulang-pulang kan kita nggak tahu, kadang dia badannya bau asap rokok atau apa, atau dengan dunia malam seperti itu. Ketakutannya justru di saat itu sama waktu setelah COVID, ketika semua pekerjaannya diizinkan untuk hilang, diambil total, sama sekali nggak ada. Tapi kalau tantangan terbesar kayak apa sih seorang musisi, tantangan terbesarnya nggak sih ya, selama kita tetap positif, terus mendukung aja, sama terus berdoa sama percaya sama Tuhan. Iya.
Berarti lebih ke khawatir aja karena kalau Iya. pulang malam Iya. kan. Tengah malam pokoknya nyetir sendiri kan, ngantuk, nggak ada temennya gitu. Wow, berarti kepercayaannya udah 100% ya. Harus. Harusnya 100%. Tinggal mendoakan supaya semua selalu selamat, Semuanya di baik, jalannya ya. selamat, disampaikan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun gitu ya. Kalau untuk Hanu, kapan menyadari musik ini bukan cuma sekedar hobi, tapi lebih kepada panggilan? Oke. Menjelang nikah kayaknya sih Kak. 2018 lah ya. Kan kami nikah 2019 Awal. awal ya, Januari. Ya. Kayak pas 2018 itu sih memang udah plan mau bikin music production Ya. atau music entertainment Ya. gitu. Dari situlah ya puji Tuhan pas baru nikah itu ya Tuhan kasih ini sih job-jobnya gitu, dan dari situ juga belajar, oh ternyata jalurnya kesana kesini, akhirnya ketemu sama ya orang-orang memang di industrinya. Ya. Nah akhirnya sampai belajar juga di apa namanya ya perusahaan rekaman juga ya, Ya. music label, bahkan ada industrinya lagi, music publishing. Ya. Ya dari situ sih 2018 sampai sekarang Ya. belajar. Jalannya dibukakan ya. Jalannya dibukakan. Yang Puji tadinya Tuhan. mungkin hanya hobi, akhirnya Iya. karena jalannya kok yang dibuka malah arahnya ke sana terus, berarti memang merasa ini memang udah jalan dari Tuhan gitu ya. Tadi Meli dan Hanu sempat cerita bahwa waktu di awal pernikahan juga sempat dihadapkan dengan suatu apa ya istilahnya, tantangan ya. Tantangan. Oh, iya. Tantangan. Meli pernah mengalami hyperthyroid. Iya. Oh, boleh diceritakan ke teman-teman Boleh. ceritanya? Iya. Bahkan dari sebelum nikah ya, karena mungkin kalau untuk teman-teman juga yang mengalaminya, aku yakin sih ada banyak di luar sana yang mengalaminya. Orang dengan hipertiroid itu sulit mengontrol emosinya, itu akan sangat sulit. Iya. Dokter pun bilang ini bukan karena dianya yang pemarah, tapi memang hormon di tubuhnya tuh acak-acakan, jadi ya sering banget aku marah-marah nggak jelas. Bahkan sejak pertama kali ketemu ya, yang sejak pertama kali ketemu, aku langsung ngomong ke dia, kondisiku seperti ini, segala kemungkinannya nanti akan seperti ini. Jadi kalau siap, oke, ayo. Tapi kalau enggak, lebih baik jangan. Karena aku nggak mau. Karena pasti akan mau nggak mau akan berpengaruh dan nggak mau membebani juga. Wow. Dan dia juga kan harus yang nanti setelah menikah, selama aku kan diizinkan itu dari sejak pertama kali aku kerja ya, ketahuan. Jadi begitu baru mulai kerja, ketahuan lah ada penyakit ini. Artinya kan aku tanggung jawab untuk urus biaya pengobatan segala macam. Dan nanti setelah menikah, apalagi kan memutuskan untuk jadi full time mama, mau nggak mau kan pasti akan dia yang cover itu. Jadi aku udah kasih tahu segala kemungkinannya akan seperti ini, kebutuhannya seperti ini, kebutuhan berobat, kebutuhan perawatannya segala macam, terus dukungan emosionalnya juga. Wow. Dan saat itu tanggapan Hanu gimana waktu pertama kali dengar? Pastinya kaget banget. Ya. Karena nggak pernah ada pengalaman misalnya keluarga atau teman yang punya riwayat yang hyperthyroid gitu ya. Cuman aku mau menghindar tuh, maksudnya kok kayak enggak deh, kayaknya sembuh deh gitu. Terus akhirnya ya kami doa bareng. Kami doa bareng, yakin pasti Tuhan sembuhkan. Itu 2017 ya. Ketemu 2017 terus pas doanya itu juga tuh. Oh iya. Akhirnya ya sambil jalan, nikah, punya anak. Ya puji Tuhan pulih sih dah. Pulih. Semuanya jadi. Puji Tuhan ya. Puji Tuhannya pulih sampai sekarang. Jadi waktu awal pacaran, Meli cerita ke Hanu bahwa Meli memang ada penyakit Iya, hyperthyroid. itu udah tahun ke-7 aku waktu itu sakit. Wow. Tiap bulan ke dokter Berobat check ya. up. Iya. Dan saat itu memang kondisinya, tadi sempat cerita juga bahwa dokter bilang kemungkinan susah punya anak ya. Dua kemungkinan, antara nggak bisa sama sekali punya anak atau bisa punya anak tapi memang nggak boleh karena tubuhku nggak kuat untuk menghidupi, mencukupi nutrisi yang dibutuhkan sama janin sama anak di dalam perut. Jantungnya, kalau hipertiroid itu kan
Artinya jantung aku bekerja keras 2 kali lipat dari orang pada umumnya. Iya. Kalau aku hamil, artinya harus menopang 1 jantung lagi di tubuh. Itu nggak bisa, karena waktu itu kondisinya aku udah cukup parah ya pada saat tahun-tahun itu. Cairannya udah menumpuk di kaki, udah nggak mengalir terpompa dengan baik ke seluruh tubuh saat itu. Jadi dokter bilang ya itu kemungkinannya, tapi ya kita berjalan aja sambil pengobatan segala macam. Jadi meskipun dokter bilang seperti itu, jadi waktu pertama kali Meli tahu bahwa Meli mengandung, apa yang ada di pikiran Meli dan Hanu mengetahui apa yang dokter sempat bilang waktu itu? Nah tapi kalau saat hamil itu kan aku pasti ngomong sama dokter, dok saya mau nikah. Terus waktu di awal pengobatan ini kan sudah ada peringatan dari dokter kalau ada kedua kemungkinan. Ya. Tapi pada saat itu dokter bilang, oke, nanti kalau misalnya kamu setelah nikah cek lagi ke sini, kita cek. Jadi kan kalau hipertiroid itu nggak tentu, hormon itu kita nggak bisa tahu setiap bulan ini apakah dia lagi turun, lagi naik segala macam angkanya Naik turun ya. Jadi tapi pada saat setelah menikah kita cek. Oke sih aman, ini saat ini sudah kondisi cukup baik. Jadi yang awalnya aku 1 hari minum obat 18 butir, 1 hari harus minum 18 butir obat, dan di saat kita setelah menikah itu udah sisa cuma 1 butir obat yang harus diminum, tapi memang tetap harus dikontrol, dan karena kondisinya waktu itu mempersiapkan, dokter udah bilang oke, kamu udah bisa hamil kok saat ini, puji Tuhan. Ya mungkin itu juga anugerah lah dari Tuhan setelah menikah. Ternyata dokter bilang oke, aman, tapi tetap dikontrol setiap bulan, tetap pemeriksaannya double nih, dokter obgyn dan dokter hormonnya ini, spesialis endokrinnya ini. Dan puji Tuhannya lancar terus tuh ya, lancar dalam first trimester itu, dan akhirnya sampai melahirkan. Bahkan mujizatnya setelah anaknya lahir, aku sembuh total ternyata. Sembuh total dari penyakit hipertiroid itu ya. Nggak perlu. Nggak ada tanda-tanda apa-apa ya. Jadi nggak ada tanda-tanda apa-apa. Kita cuma ya udah, waktu itu aku ingat gendong Gili, bawa Gili ke rumah sakit. Gili temenin mama ke rumah sakit ya. Dia masih 3 bulan nih ya, 3 bulan. Ikut mama ya periksa ke dokter. Udah bawa hasil lab. Dokter bilang, wow, udah ya, stop di sini total. Udah nggak perlu minum obat sama sekali, nggak perlu check up lagi sama sekali, semuanya baik. Terus juga Gili kan, dokter juga bilang nanti setelah anakmu lahir dicek juga ya anaknya, apalagi biasanya dari perempuan ke perempuan, lebih banyak perempuan. All good, semuanya baik. Tuhan itu juga suatu anugerah dan mujizat juga ya. Dari yang sebelum punya anak dibilang hati-hati nih kalau punya anak. Ternyata selama kehamilan hormon normal, lancar, sampai melahirkan. Bahkan melahirkan pun penyakitnya hilang. Dan Gilinya juga sehat. Apa yang dokter khawatirkan tidak terjadi. Wow, luar biasa. Berarti Gili membawa berkat yang luar biasa untuk sukacita dan Hanu. Membawa sukacita. Sesuai namanya ya. Sesuai namanya. Dia membawa sukacita sebagai anak, dan juga Meli juga sembuh, Gilinya juga sehat. Luar biasa. Puji Tuhan. Waktu, kalau mau diceritain dikit kan, Meli sempat cerita kalau waktu lagi masih dalam kondisi hipertiroid itu emosi suka meledak-ledak. Saat kejadian itu Hanu gimana menanggapinya? Pusing. Saya lebih ke ngalah sih, karena memang udah udah ngobrol, keadaannya bisa jadi begini. Ya. Awalnya memang nggak ngerti sih. Ya. Cuman ya learning by doing sih di situ. Dan sabar berarti ya si Hanu ya. Itu pertama kalinya sih. Banget. Berarti sebelumnya nggak sabar loh. Maksudnya sebelum kenal Meli gitu. Karena kan aku anak tunggal juga, mungkin salah satu faktor juga ya. lebih Egonya gitu kan. Terus ya, puji Tuhan ya akunya juga dipulihkan jadinya. Belajar lebih sabar gitu. Ya aku juga jadinya. Iya. Sebelumnya yang mungkin belum susah untuk menurunkan ego. Sekarang Tuhan mempercayakan Meli yang itu Hanu juga harus, kalau Meli marah harus pengertian karena memang ada kondisi sebelumnya ya, bukan yang saat ini ya. Sebelumnya ada kondisi fisik yang harus dimengerti gitu. Tapi akhirnya karena sabaran akhirnya bisa melewati semuanya. Itu dia. Jadi perjalanan kalian berdua luar biasa ya. Udah melewati banyak hal. Luar biasa. Udah berapa tahun bersama-sama?
Dari pacaran. Iya. Kalau dari pacaran berarti ini 2017. 9 tahun. Wow. Juli ini. 9 tahun. Oh iya. Banyak sekali Karena hal juga yang dulu sudah Juli ya. Iya, ini Juli. Iya, Wah, 9 ini tahun. pas nih. Berarti ini kan Iya. Juli juga. Iya. Tapi pacarannya 9. September. Iya. Pokoknya hampir 9 tahun. Sampai 9 tahun. Wah, udah mau 10 tahun ya. Kalau 10 tahun biasanya dirayain. Iya. Menjalani 9 tahun dalam rumah tangga. Ada nggak sih hal-hal yang Meli belum pernah ngomong ke Hanu? Bukan rahasia, maksudnya rasa terima kasih atau apa, karena sudah mengerti Meli dalam kondisi dulu sempat sakit. Ada nggak hal yang mau diungkapkan ke Hanu? Atau rasa bangga Meli terhadap Hanu yang sudah berkarir selama ini? Ya, kalau itu sih sebenarnya kita selalu seringkali ya kita udah seringkali ucapin sih, ngobrolin. Oh, selalu terbuka ya? Harus. Terus juga kan kita ya, Apresiasi sih. puji Tuhannya kan di dalam Tuhan. Jadi seringkali kita punya waktu berdua, Saat teduh. saat teduh kita Wow. berdua. Saat kita saling sharing. Kalau ada yang perlu dibicarakan ya saat itu. Jadi hubungannya komunikasi sangat baik nih berdua ya. Selalu diusahakan. Belajar ya. Belajar. Kalau dari Maksudnya Hanu, belajar. ada nggak yang mau diungkapkan ke Meli sebagai istri yang sudah mendukung selama berkarir selama ini, menjalani Iya. banyak hal? Iya, sama sih. Udah sering juga dibilang, maksudnya ya terima kasih udah ngerti keadaannya. Ya selama ini kan tau lah kehidupan musisi baik ataupun buruknya, ya puji Tuhannya ya masih di dalam koridor yang positif. Dan Meli Iya. juga support. Ya memang awal-awal juga nggak ngerti kan, bingung seberapa lama sih produksi, seberapa Iya. lama sih live performance misalnya Iya. gitu. Terus gimana sebelum dan setelahnya gitu. Ya untungnya cepet sih penyesuaian itu. Iya. Jadi dia udah ngerti, makanya tadi udah sempet cerita kalau pas aku produksi ya paling kadang-kadang mereka nginep di rumah saudara atau ya Pengertian aku banget nunggu mereka tidur dulu. ya. Dan kalaupun dia belum tidur, dia nemenin juga, Wow. ngeliatin aja gitu deh. Intinya harus saling pengertian ya. Betul. Bagaimana sih caranya supaya sebuah keluarga itu tetap kuat dan saling bertumbuh bersama? Tadi kan sempat ada ngomong saat teduh ya, Yes. mungkin banyak orang Iya. juga yang mendengarkan ini Yes. kurang tahu saat teduh itu apa. Iya. Bisa diceritain nggak? Ya dulu pun bahkan sebelum menikah aku juga minta sama Tuhan, boleh nggak kalau bisa aku dapat suami minimal bisa main alat musik deh supaya gitu. karena kalau dulu kan aku suka nyanyi, Iya. tapi aku bisa nyanyi, tapi Iya. kan kalau nyanyi tanpa alat musik nggak enak. kurang enak, jadi cuma Iya. nyanyi bersenandung, doa, baca Alkitab, terus Tuhan kasih dua, jadi kan pas nih. pas. Terus juga kita sekarang pelayanan bareng di bidang yang sama juga, di bidang musik juga di gereja. Wow, jadi satu Jadi nyanyi, memang- satu bermusik, satu Iya, main piano, keyboard, ngiring. dampingin, iya, dan banyak diajarin. Terus tiba-tiba tadi aku keinget salah satu tantangan punya suami musisi ya harus siap dikritik kalau soal musik, soal nyanyi aku salah segala macam, harus siap dikritik tapi kan untuk membangun Iya. Wow. Berarti sekarang sesuai dengan doa. sesuai dengan doa. Hanu juga sesuai doa. Tadi Hanu bilang lagi di youth camp, doa kalau bisa ketemu. Ketemu jodoh. Ibu jodoh di sini, Tuhan dengar. Dan salah satunya juga Hmm. sebelum youth camp itu sih, kayaknya beberapa tahun sebelumnya lah. Hmm. Kayaknya feeling aja gitu. Mungkin yang mirip-mirip mama. Tapi ulang tahunnya berdekatan ternyata. Wah. Kebetulan yang Iya. ini ya, yang pas Memang- gitu. Wow. Memang ya rencana Tuhan lah ya, Iya. yang terbaik. Dan Meli juga doa kalau bisa dapat suami yang bisa bermain musik, Tuhan juga mengabulkan. Iya. Betul. Wow, luar biasa. Berarti kita memang harus selalu doa ya, karena Iya. Tuhan pasti mendengarkan. Kalau itu yang terbaik pasti Tuhan kasih Iya. lah ya. Betul. Kalau dalam perjalanan kalian apa sih yang paling berat? Tantangan terberat bagi rumah tangga kalian? COVID. Masih sih ya, sampai sekarang kurang lebih ya ini ya, soal financial misalnya Yes, kayak iya. gitu. Misalkan ya namanya juga kita nggak ada yang tahu itu kan pas awal-awalnya COVID Iya. dropnya Iya. segitu parahnya. Iya. Semua COVID. diambil, Hmm, Iya. semua diizinkan habis. Iya.
Karena waktu COVID juga musisi nggak bisa keluar kemana-mana ya. nggak Semua bisa. event ditutup, semua Iya, tempat semua cancel. ditutup, cancel. Sedangkan itu baru berjalan tuh music entertainment. Aku kan ada Hanu Co kan Iya, namanya. iya. Itu baru berjalan 2019 Maret. Wow. 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian Maret 2020 lockdown kan waktu itu. Wow. Itu berarti mengisi acara wedding gitu ya. Event. Wedding event. Sempat kecewa nggak sih waktu itu? Kayak kenapa sih harus terjadi seperti ini gitu? Nah mungkin dari Meli Pasti. kagetnya. Pasti kecewa. Apalagi saat itu kan Gilia 3 bulan. Terus dia lagi membutuhkan segala macam, Ya. nutrisi, Iya. kebutuhan, terus check up, kontrol tiap bulan segala macamnya. Tapi kalau dibilang kecewa, marah, ya mungkin puji Tuhannya ya karena kita kenal Tuhan, karena kita terus berusaha membangun. Jadi kayak kita mengerti lah segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Sampai nantinya kalau kita udah sampai di titik itu, oh iya ya, ternyata memang Tuhan izinkan ini terjadi supaya aku kalau udah nyampe di titik ini ngerti, oh aku udah berhasil nih Udah ngelewatin lewatin ya. masa-masa itu. Wow. Jadi kekuatan malah ya. Iya. Titik yang terendah itu malah sekarang kalau ingat lagi jadi kekuatan. Ya berproses gitu ya kira-kira. Terus berproses. Meli, apa hal yang orang lain nggak tahu tentang Hanu, hal kualitas baik dari Hanu yang orang lain mungkin nggak tahu? Apa ya? Sabar tadi ya, sabar ya. Sabar, puji Tuhan. Ya, aku cukup kagum lah dengan kualitasnya, musikalitasnya dia. Ya, cuma mungkin memang dia mungkin belum punya media aja untuk orang banyak mengenal dia. Padahal aku tahu dulu dia sudah sempat bekerja sama dengan orang-orang hebat di dunia entertainment, tapi semenjak COVID itu kan diizinkan semuanya diambil. Tapi ya aku selalu percaya sih, selama yang penting aku sama Gili, aku sama anakku kan selalu mendoakan dia. Yang penting asalkan kita tetap punya sikap hati yang benar aja, hidupnya benar aja, nanti juga akan sampai kok. Tuhan juga akan punya cara untuk mempromosikan dia. Amin. Ada waktunya lah ya. Ada waktunya. Terus juga jadi masanya aku belajar juga. Iya. Karena kan belum sempurna lah ya di berkarir. Iya. Yes, bahkan sekarang besok belajar terus gitu. Iya. Jadi sekarang bermusik, menjalankan keluarga dan juga pelayanan di gereja ya. Iya. Bagaimana balancing waktunya? Jujur itu masih terus belajar. Masih terus belajar sih. Tapi kan ya kalau puji Tuhan kita kalau di gereja malah jadinya sama-sama mengerti kan, karena sama-sama mendukung. Saling mendukung, saling melengkapi. Dia aku perlu apa, dia bisa kasih masukan. Aku juga bisa kasih masukan. Ada kayaknya kamu bisa deh lebih baik di bagian ini. Tapi seringkali kalau untuk musik mah dia udah ngerti lebih banyak lah dibanding aku. Cuma anak kami juga jadi kan lebih terbiasa dengan papa udah tahu lah kalau hari Minggu waktunya pelayanan, ya dia pun mulai ikut untuk soal kegiatan-kegiatan di gereja, pelayanan di gereja. Kalau ada perbedaan pendapat, siapa nih yang mengalah atau yang menyelesaikan siapa? Suamiku pastinya. Seperti yang tadi. Ya. Sama-sama, tapi kan perempuan ya biasanya lebih mengharapkan laki-laki yang mulai duluan, yang biasanya kalau orang bilang tuh pokoknya cowok selalu salah, suami itu selalu salah, tapi enggak sih, kami selalu berusaha kalau bisa ya diselesaikan. Jangan sampai tunggu besar. Jadi kalau ada yang besar dikecilin, kalau yang kecil dihilangin. Apa yang membuat keluarga kalian tuh tidak hanya bertahan tapi juga bertumbuh bersama menjadi lebih baik? Tuhan. Salah satu kalau yang kelihatan ya komunitas rohani sih. Iya. Komunitas. Komunitas yang sehat ya. Komunitas yang sehat. Seberapa penting komunitas yang sehat itu? Penting. Sangat penting ya. Ini kan pasti kita kan memang nggak yang selalu cerita curhat sama orang-orang, cuman
keadaan sekitar tiba-tiba yang ngajarin kita juga, ngajarin kami juga gitu. Ngebentuk. Ternyata soalnya mereka, dia itu siapapun itu, banyak yang lebih berat, Iya. terus bahkan ada yang sama. Ternyata cara menyelesaikannya begini. Oke. Tidak Ya kan kalau secara spiritual kan ya kan nggak kasat mata ya, itu Iya. personal pribadi. Iya. Itu kalau yang kelihatan sih ya itu tadi itu komunitas yang Komunitas Iya. yang saling Suportif. mengingatkan, suportif gitu ya. Karena kalau komunitasnya nggak sehat, misalnya kita lagi ribut, lagi cekcok, terus komunitas ini mengarahkan kita ke hal-hal yang Iya. yang ada makin Betul. berantakan Iya, keluarganya gitu ya. Jadi sepenting itu punya komunitas yang Iya. sehat ya. penting. Oke, sekarang Jilia kan masih kecil ya, masih SD. Iya, mau Masuk masuk SD. SD. Tahun Masih ini mau SD. Puji Tuhan ya semua sehat. Puji Tuhan. Mungkin saat ini Jilia kalau nonton podcast ini mungkin belum terlalu mengerti karena masih usia masih sangat kecil ya, masih 7 tahun ya. 6 Enam tahun. tahun. Iya. Misalnya Jilia ini sudah lebih dewasa, mungkin 10 tahun lagi, mungkin jika Tuhan mengizinkan podcast ini masih bisa tayang dan Jilia bisa nonton podcast ini lagi, pesan apa yang Meli sama Hanu mau sampaikan buat Jilia? Mungkin satu-satu, gantian. Nah, mamanya dulu. Ya. Itu dulu. ya, ini mungkin bisa lihat. Seperti yang ada di lagunya Gilia aja ya, itu yang selalu aku sampaikan ke Gilia. Terima kasih kalau Gili itu kan, kami selalu bilang ke Gili kalau Tuhan yang taruh Gili, Tuhan yang percayakan Gili ke papa mama. Jadi terima kasih juga sama Gili. Gili luar biasa lah, selalu berusaha mau selalu mengerti. Kadang seringkali Gili tuh dipaksa untuk mengerti keadaan papa mamanya, kesibukan papa mamanya, waktunya. Tapi Gili, yang penting buat Gili tuh seperti doa-doa papa mama, hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan, jadi berkat sesuai nama Gilia. Shalom Gilia, pembawa damai sejahtera dan sukacita dimanapun Gili berada. Gili bisa membagikan sukacita itu ke orang-orang di sekitar Gili. Wow, pesan yang luar biasa dari Mami Gilia. Kalau dari Papa Gilia, Iya. Ya. Hampir sama soal sesuai dengan namanya. Shalom kan damai sejahtera. Ya. Gilia itu sukacita yang abadi. Abadi. Ya Papa berharap sih Gili terus jadi sukacita damai sejahtera, nggak cuman buat papa mama, keluarga besar, bahkan ya inner circle Gili nanti, Ya. Masa depan Gili nanti juga, Gili terus jadi dampak yang benar lah, dampak yang positif, bisa jadi teladan juga, jadi jawaban juga bagi sekitar. wow, jadi sukacita dan jadi damai sejahtera kepada keluarga, inner circle dan teman-teman Iya. sekitar dan semua Dimanapun. orang yang Dimanapun. berada. Manapun Pesan yang luar Tuhan. biasa ya untuk anaknya. Mm-mm. Kalau ada keluarga yang sedang membangun mimpi bersama, apa sih satu pesan dari Meli dan Hanu? Sabar dulu sih. Intinya maksudnya egonya harus diredam lah ya, belajar itu. Karena kan background masing-masing pasti beda. Pasti nggak cocok sih biasanya. Pasti ya, Pasti. dicocokkan itu Pasti ada, nggak cocok. pasti, ya. Bahkan bertolak belakang ya. Tapi ya itu, belajar itu untuk mentolerir, ya bahkan saling mengisi. Oh yang ini dia kurang baik, aku lebih baik, ataupun sebaliknya. Itu belajar di situ. Menekan ego dan menerima perbedaan, menerima perbedaan-perbedaan, Iya. gitu Berdoa. ya. Berdoa. Iya. Kalau pesan Meli apa nih untuk pasangan yang sedang membangun mimpi bersama? Kalau aku ya mengingat dari semua proses yang udah terjadi, aku selalu meyakini ya kalau misalnya mungkin saat ini kita ngerasa kok kayaknya begini banget ya, kok kita nggak nyampe-nyampe ya, kok dia lebih baik ya, kok aku kondisinya masih begini aja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, nggak bisa seperti orang lain yang lebih enak. Tapi aku selalu meyakini kalau memang belum waktunya kamu sampai, mungkin karena memang kamu sendiri belum beres dengan dirimu sendiri. Ada yang masih harus dibereskan dari dalam dirimu supaya nanti kalau memang sudah waktunya kamu akan siap.
menghadapinya, menerimanya juga dengan siap, dengan bijaksana, lebih bijak menghadapi dan menerima semuanya dengan baik. Gitu sih. Waktu Tuhan yang terbaik pasti Iya, ya. betul. Kadang kita pengen memburu-burukan sesuatu padahal kitanya belum siap, Belum siap, gitu. ya. Terus kita merasa ini saya udah siap menerima Enggak. segala sesuatu yang kita minta gitu ya. Padahal waktu kenyataannya terjadi belum tentu kita siap secara mental, dan malah itu akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik gitu ya. Wow. Oke, pertanyaan terakhir. Bagi Hanu dan bagi Meli, istri Hanu, apa sih artinya musik dan keluarga untuk kalian berdua? Apakah satu hal yang sama atau bisa dibedakan? Musik dan keluarga. Ya. Kalau misalnya disamakan, buat aku sih kayaknya satu kata bisa nih, harmonisasi. Wow. Karena kita perpaduan itu. Musisi. Sesuatu Iya. kata yang pas. Musik dan keluarga sama Yes. dengan harmonisasi. Harmonisasi. Oke. Itu tadi kan, contohnya tadi piano, terus hitam sama putih. Tuh, kalau ini kan bersebelahan itu mepet. Ya. Kalau dia akan dua-duanya jelek suaranya. Iya. Nah itu tadi tuh, jadi gimana ngaturnya biar harmonis, belajarnya gitu sih. Wah, pesan yang keren. Musik yang harmonis sama dengan keluarga yang harmonis. Iya. Dan kadang-kadang kita harus tahu kapan mana yang harus tahu permainannya lah, Iya. seperti itu. Iya. Mengatur dan ada dinamikanya juga. Betul, dinamika itu juga. Wow, kalau untuk Meli gimana? Apa ya? Musik dan keluarga. Udah cukup diwakilkan sama dia. Iya, itu udah cukup. Udah pas banget. Udah Iya. pas banget ya, ya. Pas Oke. banget lah. Iya ya. Baik. Sebelum kita menutup, ada nggak pesan-pesan dari Hanu dan Meli untuk teman-teman Forfoxa yang mendengarkan? Mungkin bisa ke sini. Pesan Apa ya? apa aja? Mungkin tentang keluarga, tentang bermusik. Mungkin ada yang bercita-cita ingin jadi pemusik, atau ada yang sedang ragu-ragu. Mungkin ada juga yang mungkin kalau mendengarkan kisah Meli, mungkin ada yang lagi menderita hypertiroid. Iya. Nah, mungkin lagi berputus asa. Mungkin saya akan kasih waktu gantian. Oke, Hanu dulu. Apa ya? Untuk sahabat Forfoxa, yang pasti ujian sih bisa dilewati dan terus belajar aja. Pasti kalau itu bisa dilewati kan kita akan naik level gitu, dan terus jadi apa ya, jawaban bagi orang terdekat, orang sekitar, dan bahkan bisa juga jadi orang-orang yang jauh. Terus belajar sih. Baik. Kalau Meli, Iya, kalau aku balik lagi ke kalau tadi Kak Gaby tanya yang Iya. untuk teman-teman misalnya barangkali ada yang lagi mengalami masa-masa yang dulu pernah aku alami, yang selalu aku pelajari itu karena terkait dengan emosi, tapi usahakan untuk nggak merasa sendiri, nggak merasa aku yang paling menderita, aku yang paling susah saat ini. Enggak kok. Ada saatnya aku merasa yang sudah aku lalui, ketika aku merasa, oh oke, Tuhan, aku terima semuanya dengan baik. Aku tahu ini baik untukku, aku jalani semuanya dengan tenang, dengan sukacita. Aku percaya Tuhan proses aku karena memang aku harus dibentuk, aku harus diubah, aku harus jadi lebih baik. Karena ketika aku sudah sampai di titik, oh ya, semuanya emosiku sudah lebih baik, aku sudah menerima semuanya lebih baik, ternyata memang ini baik untukku, ya tanpa diduga-duga semuanya selesai, semuanya Tuhan izinkan. Oke, udah cukup, kamu sudah jadi pribadi yang lebih baik, kamu sudah benar di hadapanku, kamu sudah cukup menjalani semuanya dengan baik, hidupmu benar, semuanya dijalani dengan penuh sukacita. Balik lagi ternyata ya memang oke, udah selesai, kamu udah sampai di garis finish, udah kamu udah bisa menikmati semuanya. Jadi penerimaan itu, Penerimaan terhadap kondisi itu, Iya. itu juga awal dari Iya. menerima, itu awal dari yang tadi kamu Iya. cerita ya, kesembuhan. Iya. Dan terus akhirnya tetap bersyukur, Tetap bersyukur. dan akhirnya tuh kan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat dan memberikan jalan-jalan keluar. Memang tadi aku bilang pertanyaan terakhir, tapi aku mau tanya satu lagi terakhir untuk berdua. Seberapa penting mempercayai Tuhan dalam proses kehidupan kalian?
Tuhan segalanya. Oke, penting banget sih Penting intinya. banget. Karena ya kita nggak tahu nih hari esok seperti apa. Intinya sih kayak gitu. Pasti Tuhan yang lebih tahu. Bahkan ya Tuhan udah atur semuanya baik. Ya. Tetap percaya meskipun kita nggak tahu besok kayak gimana, apa yang akan kita alami di masa depan, tapi tetap percaya gitu. Dan hidup benar. Hidup dengan benar. Benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Karena di hadapan manusia kita mungkin bisa aja nggak benar. Kita bisa aja mungkin nggak 100% benar kan. Iya. Kita masih bisa palsu, kita masih bisa menutupi. Iya. Tapi kalau di hadapan Tuhan, kalau kita udah benar ya udah, Tuhan udah anggap semuanya benar di hadapanku. Wow. Oke, thank you Hanu dan Meli Terima untuk kasih. waktunya. you. Terima kasih sudah sharing di Fort Foxa episode kali ini tentang keluarga kalian, tentang karya musik dari Hanu. Dan kita yakin ya di balik karya yang hebat itu tidak ada orang yang hanya bekerja sendiri, tapi ada tim dan keluarga yang mendukung dari belakang. Tidak ada karya hebat yang terjadi seorang diri ya. Semua hanya karena inspirasi dan kekuatan dari Tuhan dan juga dari dukungan orang-orang sekitar. Mari kita jadikan keluarga bukan cuma sebagai tempat untuk pulang, tapi untuk tempat kita saling bertumbuh bersama. Oke, Meli, Hanu, thank you untuk waktunya. Terima Terima kasih. kasih teman-teman Fort Foxa. Sampai jumpa di episode Fort Foxa berikutnya.